Alhamdulillah ya Pak, Bapak sekarang udah bisa berjalan lagi. Loh, Nak Anita kok kelihatannya pucat? Apa Nak Anita sedang sakit? Iya Pak, belakangan ini kesehatan saya. Loh, itu orang lagi ngapain ya? Iya ngapain ya? Akhirnya bisa juga saya acurung Sanita. Sudah apa kamu di sini? Pak, lepasin Pak. Pak. Hah? Ngapain di sini? Lepasin saya, Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Kamu mau membakar restoran ini ya? Enggak, Pak. Enggak, saya cuma lepasin. Pak, saya nggak bersalah, Pak. Nggak jelas. Sumpah nih Pak. Ini Bu, orang ini mau bakar restoran ini Bu. Astaga. Arfan. Keterlaluan kamu. Tega kamu. Ayo kita ke kantor polisi. Ayo. Ikut. Ikut kami. Ayo, cepat. Ya Allah, apa salahku sampai Arfan mau membakar restoranku? Saya nggak? Mbak, Mas Sandra please banget bantuin Mas Arfan, Mbak. Dia masuk penjara. Masuk penjara? Kok bisa? Iya, Mbak. Mas Arfan itu kepergok waktu dia mau ngebakarin restorannya Mbak Anita. Kan Mbak Sandra yang nyuruh sampai Anita harus bangkrut nggak punya apa-apa. Ya Mas Arfan jadi terpaksa ngelakuin itu, Mbak. Aku nggak pernah nyuruh Alvan untuk ngebakar restoran itu. Aku nggak ikut campur deh. Apalagi untuk nyari pengacara. Aduh, enggak. Kamu urus sendiri aja. Mbak Sandra, Mas Arfan tuh ngelakuin ini semua buat Mbak. Dewi, aku tadi sudah bilang kan sama kamu, aku nggak pernah nyuruh Arfan untuk ngebakar restoran itu, ya? Jadi kamu urus sendiri. Ini lagi sih. Ini kamu ngapain masih di sini? Udah, buruan dong kamu beresin itu. Iya. Awas kamu, Sandra. Aku akan bongkar rahasia kamu ke semua pemilik restoran. Selamat malam. Seorang pria ditangkap oleh petugas keamanan saat sedang berusaha membakar restoran milik kakak iparnya. Bu Anita, bisa ceritakan gimana kronologisnya? Saya juga nggak tahu persis Mbak gimana kejadiannya. Dan saya juga tidak tahu kenapa Arfan, adik ipar saya, mau membakar restoran saya. Saya juga nggak pernah berbuat jahat sama dia. Ya Allah, kasihan Anita. Keterlaluan. Aku harus melihat keadaannya Anita. Bapak. Alhamdulillah ya Pak, Bapak sekarang udah bisa berjalan lagi. Loh, Nak Anita kok kelihatannya pucat? Apa Nak Anita sedang sakit? Iya Pak, belakangan ini kesehatan saya menurun. Mungkin karena saya terlalu capek mengelola restoran ini, Pak. Saya melihat berita, katanya
Arfan mau mencoba membakar restoran ini. Apa betul? Iya, Pak. Waktu itu Dewi juga membantu Sandra untuk menyebarkan isu kalau saya menjual daging celeng, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya tidak bisa terima, Nak Nita. Saya harus tegur Dewi agar supaya dia tidak bersikap seperti ini untuk Nak Nita. Gak apa-apa, Pak. Mungkin ada sifat saya yang membuat Dewi benci banget sama saya. Biarin. Pak Ahmad. Sandra! Sandra! Keluar kamu, Sandra! Sandra, kami mau memeriksa semua persediaan daging yang ada di rumah ini. Karena kami dapat informasi kalau Anda telah mensuplai daging celeng ke restoran kami. Betul itu? Wah, gak mungkin. Itu semuanya fitnah. Saya nggak pernah supply daging celeng ke restoran kalian. Kalau memang itu nggak benar, kenapa kami nggak boleh masuk untuk memeriksa rumah ini? Ya, ini tempat tinggal saya. Jadi kalian nggak bisa dong seenaknya masuk ke dalam dan meriksa ke dalam. Alasan kamu, Sandra! Minggir! Jangan maling! Jangan! Minggir! Gimana nih? Cepat! Ternyata benar, Bu Sandra menyimpan daging celeng. Mensuplai daging restoran kami. Udah sampai ke polisi. Tunggu, Sandra! Jangan kabur. Sandra! Tunggu, Sandra! Dia kabur. Ini pasti ulahnya Dewi. Aduh. Dewi. Dewi, bangun, Wi. Dewi. Sandra! Ayo ke kami, Sandra! Lepasin saya, lepasin. Aduh, Pak. Lepasin saya. Saya nggak salah, Pak. Itu saya dijebak, Pak. Tolong. Dewi! Lepasin saya, lepasin. Ayo, Pak. Kita gotong mobil, Pak. Iya, Pak. Kita bawa ke rumah sakit. Lepasin saya. Pak Ahmad. Pak Ahmad, tolong saya, Pak. Pak, tolong saya. Pak, saya dijebak, Pak. Ayo, Pak. Kaki saya kenapa, Dok? Kok nggak bisa digerakin? Kok nggak ada rasa, Dok? Anda mengalami kelumpuhan. Karena pada saat Anda tertabrak tadi, tulang punggung Anda terbentur benda yang sangat keras. Kemungkinan besar terbentur aspal. Jadi maksud dokter saya nggak bisa jalan lagi. Saya lumpuh, Dok. Hanya dengan jalan terapi dan dijalankan secara terus-menerus, Anda bisa disembuhkan. Kalau gitu, saya permisi dulu. Saya lumpuh. Kamu harus minta maaf pada kakakmu Anita karena kamu sudah jahat sama dia. Apa urusannya Pak Ahmad nyuruh saya minta maaf sama kakak saya? Mestinya Mbak Anita yang minta maaf sama saya. Udah bikin suami saya masuk penjara. Suamimu itu masuk penjara karena kejahatan yang dia lakukan. Harusnya kamu itu sadar kakakmu Anita itu sangat sayang sama kamu. Walaupun kamu tuh adik angkat. Adik angkat? Apa maksud Pak Ahmad? Kamu itu bukan adik kandung Anita.
Dan kamu ditemukan bapaknya di depan pintu rumah mereka. Astagfirullahaladzim. Bayi siapa ini?